Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekarang kita lihat pembahasan fikih dari Manhajus Salikin. Kita telah bahas tentang masalah mandi wajib di sini, yaitu hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Yang pertama apa kemarin? Apa yang pertama? Yang menyebabkan mandi wajib? Junub, dikarenakan keluarnya mani dan semacamnya. Dua, iltiqaul khitanain, bertemunya dua kemaluan walaupun tidak keluar mani. Yang ketiga, keempat, kelima, ini yang kita bahas di sini. Ya, dibaca. Mandi wajib karena haid, nifas, kematian dan masuk Islam. Baik. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, yang menyebabkan mandi wajib adalah keluarnya darah haid dan nifas. Nah, ini nomor 3 ya harusnya ya. Nomor 3, terus 4. Nomor 4, kematian selain karena syahid. Kematian selain karena syahid. Terus dan kelima, Islamnya orang kafir. Yang kelima, Islamnya orang kafir. Kemudian Syekh membawakan dalil di bawahnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu junub maka mandilah. Surat Al-Maidah ayat 6 ya, jika engkau itu junub, jika engkau dalam keadaan junub maka mandilah. Terus juga dalam ayat disebutkan wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Al-Baqarah 222. Yang dimaksudkan apabila mereka telah suci adalah apabila mereka telah suci adalah apabila wanita yang darah haidnya itu berhenti telah mandi. Terus Nabi SAW telah memerintahkan mandi karena memandikan jenazah. Nah, juga diperintahkan maaf, ini kalimatnya keliru nih. Nabi SAW telah memerintahkan untuk memandikan jenazah. Kalimat mandi dan karena dihapus diganti dengan untuk. Nabi SAW telah memerintahkan untuk memandikan jenazah. Nabi SAW telah memerintahkan untuk memandikan jenazah. Terus yang di bawahnya lagi. Begitu pula Nabi SAW telah memerintahkan untuk mandi bagi orang yang masuk Islam. Nabi SAW juga memerintahkan untuk mandi bagi yang masuk Islam. Nanti dalilnya secara jelas akan kita sebutkan. Sekarang yang pertama, mandi karena haid dan nifas. Mandi karena haid dan nifas. Kemarin telah kita singgung, darah wanita ada berapa? Ada berapa mas-mas? Kalau nggak tahu nggak usah nikah saja. Gampang sekali jawabannya. Ada berapa? 3. Kalau ini nggak tahu nggak usah nikah saja. Bahaya sekali nikah tapi nggak tahu 3 darah wanita. Ada 3 darah. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadhah. Mana yang tidak boleh sholat? Darah apa? Haid dan nifas. Juga tidak boleh puasa, tidak boleh hubungan intim, tidak boleh tawaf, ya, dan tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Mana yang masih boleh sholat? Darah istihadhah. Nah, sekarang kita lihat, kalau darah haid dan nifas berhenti maka diperintahkan untuk mandi. Baca. Mandi karena haid dan nifas. Wajib bagi wanita yang mengalami haid dan nifas untuk mandi jika telah suci. Karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Terus dalil hadis. Dalil pendukung lainnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW berkata pada Fatimah binti Abi Hubaish,
fa idza aqbalatil haidatu fada'is salata wa idza adbarat faghsili ankid dama wa salli. Apabila kamu datang haid, hendaklah kamu meninggalkan salat. Apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan salat. Ini menceritakan tentang darah istihadhah yang bersambung dengan darah haid. Maka kalau punya kebiasaan, Nabi SAW katakan kepada Fatimah binti Abi Hubeish, nanti ketika darah kebiasaan haidmu, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 6, ya, sebelumnya itu engkau keluar darah istihadhah, maka ketika tanggal 1 sampai tanggal 6, jika datang haid, tinggalkan sholat. Berarti yang sebelumnya walaupun masih ada darah, yang sebelumnya sebelum kebiasaan haidnya ini, maka tidak dianggap sebagai darah haid, namun dianggap sebagai darah istihadhah. Itu kalau wanita sudah punya kebiasaan. Ya, itu kalau wanita sudah punya kebiasaan. Walaupun nanti pembahasannya panjang lebar nanti ketika pembahasan haid dan nifas, ada bahasannya sendiri. Nah, terus dikatakan sini apabila darah haid berhenti, atau ini mungkin masih nyambung lagi. Kalau ini berarti darah haid berhenti, kebiasaannya berhenti. Mungkin bisa nyambung lagi ke hari ke-7 masih ada darah, namun kebiasaannya cuma sampai hari ke-6. Maka jika itu berhenti, masa waktunya berhenti, maka fagsili angkit dama wasolli. Sudah, engkau bersihkan darahmu, kemudian engkau itu mandi, kemudian engkau itu sholat. Mandi, kemudian itu sholat. Nah, lebih jelasnya lagi, ada lagi hadis di bawahnya tentang Ummu Habibah binti Jahash. Juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Habibah binti Jahash. Nah, Ummu Habibah binti Jahash di sini ini bukan istri Nabi SAW. Kalau istri Nabi SAW Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ini bukan. Ya, ini berbeda lagi. Cuma sama saja nama kunyanya Ummu Habibah. Terus pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai darah. Aisyah menyatakan bahwa ia melihat pada wadahnya yang digunakan untuk mencuci pakaian penuh dengan darah. Jadi Aisyah itu lihat ada wadah yang di situ milik dari Ummu Habibah, situ penuh dengan darah. Artinya dia sering mengalami pendarahan terus. Lalu Rasulullah SAW lantas mengatakan kepadanya. Nah, ini dalam cerita dia mengalami istihadhah itu selama 7 sinin, selama 7 tahun dia mengalami istihadhah. Jadi darahnya keluar terus selama 7 tahun. Lengkap riwayatnya dalam riwayat Muslim disebutkan cerita lengkapnya tentang wanita ini. Terus Umkusi qadarama kanat tahbisuki haidatuki summa qtasili wa salli. Diamlah selama masa kebiasaan haidmu, kemudian mandi lalu salatlah. Nah, ini kan istihadhah 7 tahun tadi. 7 tahun loh di sini mengalami pendarahan terus. Lalu Rasulullah SAW katakan, nanti lihat kebiasaanmu. Kalau dia punya kebiasaan, maka ketika kebiasaan haid berarti berhenti sholat. Kemudian kalau sudah kebiasaan haidnya itu selesai, maka mandi lalu sholatlah. Di sini diperintahkan untuk mandi. Berarti kalau darah haid itu berhenti, darah nifas itu berhenti, maka diperintahkan untuk mandi. Lalu Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menyatakan bahwa para ulama sepakat diharamkan bagi suami menyetubuhi istrinya setelah darah haid wanita tersebut berhenti sampai ia bersuci. Lihat, tunggu sampai bersuci dulu alias mandi. Tidak boleh cuma sekedar darah itu berhenti. Suami nggak boleh rayu-rayu istri di sini. Ya, ada yang mau pingin jalan ringkas biar nanti sekalian mandi saja. Enggak boleh. Tunggu sampai mandi dulu, kemudian sudah selesai mandi, baru ketika itu boleh didekati oleh suaminya. Lanjut para ulama. Para ulama berselisih pendapat mengenai makna bersuci di sini. Ada yang menganggap yang dimaksud adalah mandi dengan air, sehingga maknanya barulah halal menyetubuhi jika istri sudah mandi dengan menyiramkan air pada seluruh badan. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah wudhu untuk sholat. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mencuci kemaluan.
Artinya jika sudah mencuci kemaluan boleh disetubuhi. Nah, itu pendapat yang lainnya. Namun menyelisih dalil-dalil yang tadi kita sebut. Lalu dalam ensiklopedia fikih, dalam ensiklopedia fikih disebutkan bahwa mayoritas fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tidak halal bersetubuh dengan wanita haid sampai wanita haid itu suci atau darahnya berhenti lalu ia mandi. Nah, jadi ini pendapat jumhur ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Semua berpendapat tunggu sampai darah berhenti lalu wanita itu mandi baru boleh didekati oleh suaminya. Tidak sekedar darahnya itu berhenti lalu tidak boleh menyetubuhinya sebelum ia mandi. Para ulama tersebut berpandangan bahwa Allah memberikan dua syarat untuk menyetubuhi wanita haid setelah ia suci, yaitu darah haidnya berhenti lalu ia mandi. Nah, ada dua syarat di sini berarti: satu, darah haidnya berhenti; dua, mandi ketika darah haid tadi sudah berhenti. Terus ulama Malikiyah berpandangan bahwa tidak cukup dengan tayamum karena uzur setelah darah tersebut berhenti untuk halal lagi disetubuhi. Namun dipersyaratkan harus mandi dahulu, lebih dahulu barulah halal disetubuhi. Taib. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan hadas haid yang terdapat pada wanita haid menyebabkan ia tidak boleh disetubuhi. Hadas haid tersebut barulah hilang ketika mandi setelah darah berhenti. Hal ini berbeda dengan hadas pada orang yang junub. Orang yang junub tidaklah dilarang bersetubuh. Larangan tersebut sama sekali tidak ada pada orang yang junub. Nah, jadi di sini ada yang namanya al-furuq, perbedaan. Perbedaan apa? Antara wanita haid dengan orang yang junub. Ini berbeda hukumnya. Kalau orang yang junub, dia mau bersetubuh lagi tidak disyaratkan harus mandi dulu. Dia bisa langsung bersetubuh lagi. Namun kalau untuk wanita haid beda. Harus darahnya berhenti. Syarat yang kedua apa? Mandi baru boleh disetubuhi. Kalau langsung tidak boleh. Ini berbeda dengan orang yang junub. Nah, inilah masalah yang disebut oleh para ulama di dalam kitabnya, ada yang menyebutnya dengan al-furuq. Furuq itu artinya perbedaan-perbedaan. Ibadah ini bedanya dengan ibadah ini apa? Masalah ini dengan masalah ini apa? Para ulama membuat ungkapan-ungkapan seperti ini untuk memudahkan orang itu memahami masalah. Kok ini tidak disamakan dengan orang junub? Ya, berbeda junub dengan wanita haid. Terus karenanya bagi suami jika ingin berhubungan intim dengan istri yang baru suci haid, diperintahkan pada istri untuk mandi lebih dahulu, barulah boleh berhubungan intim atau bersetubuh dengan suami. Nah, kesimpulannya seperti itu. Masih belum? 3 menit lagi. 2 menit lagi. Baik. Mandi karena kematian sekarang. Mandi karena kematian. Kematian itu menyebabkan wajib mandi. Artinya yang meninggal dunia tadi diperintahkan untuk dimandikan. Terus hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah, ia berkata, dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu natahu faqala iksilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dhalik in ra'aitunna dzalika bima'in wasidrin waj'alna fil akhirati kafuran. Nabi SAW mendatangi kami dan ketika itu kami sedang memandikan putri beliau. Kami ini siapa kami? Siapa tadi yang ngomong di awal? Ummu Atiyah. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Berarti kami di sini adalah kalangan wanita para sahabat. Mereka ini yang memandikan putri Nabi SAW. Lalu beliau perintahkan mandikanlah 3 atau 5 atau lebih daripada itu, jika memang perlu dengan bidara, dan di akhirnya diberi kapur barus. Jika perlu ditambah lagi dengan bidara dan di akhirnya diberi kapur barus. Terus menurut jumhur ulama, yang dimaksud putrinya di sini adalah Zainab. Zainab ini yang menikah dengan Abu Al-Ash, yaitu putri Nabi SAW yang bernama Zainab. Putri Nabi SAW ada berapa?
Ada berapa putri Nabi? 4. 1 Zainab sini, Zainab binti Muhammad. 2 Ruqayyah binti Muhammad. 3 Ummu Kulsum binti Muhammad. 4 Fatimah binti Muhammad. Kalau Zainab tadi menikah dengan Abu Al-As, Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Ruqayyah meninggal dunia, Utsman ditawarkan lagi, kamu menikah dengan putri saya lagi wahai Utsman, yaitu dengan Ummu Kulsum. Makanya Utsman itu disebut dengan Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya. Kenapa pemilik 2 cahaya? Karena dia menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang terakhir siapa tadi? Fatimah binti Muhammad. Menikah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, ada ulama yang mengatakan, ini perkataan jumhur di sini saya ambil dari perkataan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Dia katakan yang dimaksud perempuan tadi, anak putrinya Nabi SAW itu adalah Zainab. Namun ada juga yang mengatakan yang dimaksudkan sini adalah Ummul Kulsum. Yang dimaksudkan sini adalah Ummu Kulsum karena Ruqayyah meninggal dunia juga ketika dengan Utsman, kemudian Ummu Kulsum juga ketika menikah dengan Utsman juga meninggal dunia. Ya, jadi ditinggal oleh putri Nabi SAW, dua-duanya ini meninggal dunia ketika menikah dengan Utsman tadi. Nah, ada yang mengatakan itu Ummu Kulsum, ada yang mengatakan Zainab. Namun yang lebih tepat ini perkataan jumhur, kebanyakan para ulama yang dimaksudkan itu adalah Zainab yang menikah dengan Abu Al-As. Di sini pelajaran penting, coba lihat. Yang memandikan jenazah di sini yang meninggal siapa? Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Yang memandikan perempuan. Maka kaidahnya adalah kalau untuk jenazah yang memandikan adalah yang sejenis. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Kata Syekh Mustafa Al-Bugha, pakar Syafi'i saat ini, ia katakan boleh dengan lawan jenis cuma untuk satu saja, yaitu cuma khusus suami istri. Cuma khusus suami istri saja. Sedangkan kalau yang lainnya laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Maka di sini coba lihat, putri Nabi SAW harusnya yang lebih layak mandikan adalah Rasulullah SAW. Namun Nabi tidak urus. Ummu Atiyah dan kawan-kawannya yang mengurus pemandian Zainab tadi ketika Zainab itu meninggal dunia. Allahu a'lam. Ada pembahasan lagi di bawahnya. Adapun yang mati syahid tidaklah wajib dimandikan karena berdasarkan hadis Jabir ia menyatakan. Dibacakan. Adapun yang mati syahid tidaklah wajib dimandikan karena berdasarkan hadis Jabir ia menyatakan wa amara bi dafnihim fi dima'ihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menguburkan mereka yang meninggal dunia pada perang Uhud dengan darah-darah mereka dan tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk orang yang mati syahid tadi, yaitu yang di sini meninggal karena perang Uhud, memerintahkan untuk menguburkan mereka dengan darah-darah mereka, tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Berarti dengan keadaan mereka seperti itu, dikuburkan seperti itu. Nantinya mereka akan bangkit dari kuburnya juga dalam keadaan ya seperti itu pula, dengan darah yang nanti berubah menjadi wangi minyak kasturi. Dan dalil ini menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan untuk dimandikan tadi cuma orang yang di luar selain dari mati syahid. Lalu syahid apa yang dimaksudkan di sini? Syahid yang mati dalam medan perang. Adapun syahidnya kalau ada yang punya emak kemudian dia meninggal dunia, itu disebutkan dalam hadis itu sebagai mati syahid. Ini bukan mati syahid yang dimaksud. Kalau yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah mati syahid yang gugur di medan perang. Adapun kalau untuk penyakit-penyakit berat, ada yang kena tabrakan, itu juga disebut dengan syahid. Ya, ada beberapa sebab itu pokoknya disebut dengan syahid. Bukan syahid itu yang dimaksud. Namun syahid yang dimaksudkan sini adalah syahid ketika di medan perang. Kemudian yang terakhir, mandi karena masuk Islam. Mandi karena masuk Islam. Begitu pula jika orang kafir masuk Islam, maka ia diperintahkan untuk mandi. Hal ini berdasarkan hadis Qais bin Hashim. Ia berkata, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul islama fa amarani an aqtasila bima'in wa sidrin
Aku pernah mendatangi Nabi SAW. Aku ingin masuk Islam. Lantas beliau memerintahkan aku mandi dengan air dan bidara. Nah, diperintahkan untuk mandi dengan air dan bidara. Terus hukum asal perintah menunjukkan wajibnya. Maka di sini menunjukkan mandi untuk orang yang baru masuk Islam itu dihukumi wajib. Lantas bagaimana kalau yang dilakukan di sini dia lakukan pembatal keislaman, KTP-nya Islam, ngaku sebagai seorang muslim, namun dia melakukan pembatal keislaman, apakah dia diperintahkan mandi seperti ini juga? Jawabannya kalau lihat dari tekstual dari Syekh As-Sa'di, ini bagi orang kafir yang sebelumnya kafir masuk Islam, maka dia diperintahkan untuk mandi. Bukan orang yang ngaku sebagai Islam kemudian dia melakukan pembatal keislaman. Wallahu a'lam. Nah, itu yang kita bahas dari pembahasan manhajus salikin. Sekarang kita lihat pertanyaan-pertanyaan. Apa kiat-kiat serta motivasi agar saya tidak tidur lagi? Karena akhir-akhir ini saya sangat sering ketiduran setelah sholat subuh. Bukan ketiduran, tidur memang. Ya, juga kiat-kiat dan motivasi agar dapat melaksanakan qobliyah subuh setiap saat atau istiqomah melaksanakannya. Berarti subuhnya telat, habis subuh tidur pagi. Ini tentang masalah bangun subuh tepat waktu yang pertama. Ini tinggal dibiasakan. Kalau sudah jadi kebiasaan, insya Allah walaupun tidurnya cuma sebentar, tidurnya jam 12 malam, jam 1 malam, kalau sudah memang jadi kebiasaan, otomatis akan bangun sesuai dengan jam tadi. Namun kalau nggak punya kebiasaan akan sulit untuk bangun seperti itu. Prakteknya banyak yang praktekkan seperti itu kalau sudah biasa. Nah, maka di sini yang pertama, bangun kebiasaan dulu tidur di awal malam. Ya, bagi yang belum biasa, usahakan tidur di awal malam. Sebagaimana Rasulullah SAW itu memakruhkan tidur itu sebelum Isya dan banyak ngobrol nanti setelah Isya. Kenapa banyak ngobrol setelah Isya? Dikarenakan banyak ngobrol setelah Isya ini membuat kita itu begadang sampai nanti tengah malam, akhirnya sholat subuh itu jadi telat. Maka biasakan tidur di awal malam terlebih dahulu. Awal malam jam berapa berarti? Nah, ya kalau mau tidur ya habis kajian ini mau tidur ya monggo silahkan. Awal malam itu, ya, itu bisa dimanfaatkan. Ya, artinya lihat keadaan diri. Memang kalau nggak punya kebiasaan bangun subuh, ya biasakan seperti itu dulu. Kalau kebiasaannya begadang terus, ya jelas tidak akan pernah berubah. Kemudian yang kedua, praktekkan adab-adab sebelum tidur. Ya, ketika akan tidur, seperti berwudu dulu, baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falak, an-nas itu dibaca, kemudian sambil mengumpulkan tangan, kemudian tangannya ditiup, lalu diusap di bagian badan yang bisa dijangkau, dan hal ini diulang sampai 3 kali. Lalu nanti baca doa-doa yang sebelum tidur, yang lainnya diantaranya juga ada baca surat secara utuh, yaitu seperti baca surat Al-Mulk. Ya, ada juga baca surat As-Sajdah. Nah, itu kalau dirutinkan seperti ini, nanti insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangun subuh itu tepat waktu. Kemudian kalau ditanya di sini gimana supaya setelah subuh itu tidak tidur lagi, ini juga karena kebiasaan. Kalau memang dalam keadaan capek sekali, butuh untuk istirahat, boleh dia manfaatkan itu. Jadi tidak masalah, karena ketika itu dalam keadaan butuh. Sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang makruh itu jadi gugur hukumnya ketika dilakukan dalam keadaan darurat atau dalam keadaan butuh. Misalnya dia malam itu terpaksa untuk begadang karena ada sesuatu, misalnya jaga orang sakit, pagi harinya setelah subuh ingin tidur, butuh tidur, maka dia tidur. Boleh seperti kalau ada sebab. Namun kalau ingin dapat manfaat, ya bisa manfaatkan waktu pagi dengan baik. Karena yang pertama, waktu pagi itu penuh berkah. Nabi SAW itu pernah mendoakan waktu pagi sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dari Sa'ar Al-Ghamidi, disebutkan Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Berarti waktu pagi itu didoakan berkah oleh Nabi SAW. Termasuk di sini adalah masih setelah subuh, ini adalah waktu yang penuh berkah. Caranya bagaimana manfaatkan keberkahan di waktu pagi ini? Bisa dengan baca zikir pagi petang di waktu pagi.
Yang kedua, bisa setelah sholat subuh tidak pulang ke rumah, diam di masjid sampai matahari itu meninggi. Matahari meninggi itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu sekitar 20 menit setelah matahari terbit. Ada perkataan yang lain lagi sekitar 15 menit setelah matahari itu terbit. Ya, jadi dihitung kalau matahari terbit misalnya jam 5.45 plus 15 menit berarti jam 6 pas. Itu mulai sholat 2 rakaat yang tadi saya sebut. Dia diam di masjid sampai jam 6, lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat isyraq atau sholat syuruk. Maka pahalanya itu adalah hajjan wa umratan tamatan. Dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Bisa juga manfaatkan waktu ba'da subuh tadi untuk murajaah Al-Quran. Kalau enggak ada majelis ilmu setelah subuh di masjid, manfaatkan itu. Karena biasanya terutama pada weekend, yaitu akhir pekan, pada hari Ahad itu biasanya ada pengajian Ahad pagi. Biasanya itu ba'da subuh, ada sebagian yang adakan ba'da subuh, ada yang jam 6 ya, atau ada yang agak siang sedikit. Namun rata-rata kalau di Jogja ada seperti ini, itu bisa dimanfaatkan sehingga diri itu terbiasa memanfaatkan waktu pagi itu dengan baik. Nah, itu diantara kiat-kiatnya, isi dengan hal yang manfaat seperti itu daripada tidur pagi, dan kurangi kebiasaan jelek tersebut. Bagaimana standar pakaian dan hijab bagi seorang muslimah yang dianggap syar'i? Ini pembahasannya panjang sekali untuk syarat-syaratnya. Nanti para akhwat bisa melihat di buku karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yaitu kitab yang berjudul Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah atau Jilbab Wanita Muslimah. Ada beberapa penerbit yang terbitkan ini. Baca dari awal sampai akhir, nanti akan temukan syarat-syarat pakaian muslimah seperti apa. Di antara syarat pentingnya tutup aurat. Syarat yang kedua lebar. Ya, syarat yang ketiga tidak sempit. Ini syarat pokok ini. Ya, yang pertama tadi nutup aurat, yang kedua itu lebar, yang ketiga itu tidak sempit, yang keempat tidak transparan. Ini syarat pokok, ini harus ada pada pakaian wanita. Ini kita tidak bahas pakaian untuk sholat saja, namun pakaian para wanita sehari-hari, pakaian para akhwat, pakaian ibu-ibu sehari-hari seperti itu. Usahakan lebar, ya, tidak membentuk lekuk tubuh. Ya, jangan sampai atasnya itu sudah lebar, bawahnya itu membentuk lekuk tubuh. Contoh para wanita pakai celana lepis misalnya, bawahnya, atas sudah bagus, sudah lebar, namun bawahnya itu seperti itu. Nah, ini dihindari seperti itu. Cari yang lebar, baik yang bawahnya juga untuk gamisnya, roknya juga demikian. Kalau tidak pakai gamis, pakai rok ketika itu. Ya, pembahasan lengkapnya lihat di kitab Jilbab Wanita Muslimah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Apakah diperbolehkan melakukan amalan dengan dua niat sekaligus mencari dunia dan akhirat, misalnya dakwah sekalian promosi jual rumah dengan sistem syariah, sekalian berharap bonus penjualan? Kalau ini bukan tujuan utama, boleh. Ya, baiknya dakwah itu tidak dicampur-campur dengan bisnis. Nanti tujuannya tidak ikhlas lagi lillahi ta'ala. Kalau mau dakwah ya dakwah saja, mau berbisnis bisnis saja. Tidak usah campur untuk hal ini. Apalagi nanti dia memperdagangkan barang-barangnya itu di masjid, mempromosikan barang-barangnya itu di masjid, mempromosikan ataupun menjual barang di masjid tidak boleh. Nabi SAW itu malah mengatakan, katakan pada orang yang jualan ini, katakan bahwasanya Allah tidak akan memberikan dia keuntungan, Allah tidak akan memberikan dia keuntungan, Allah tidak akan memberikan dia keuntungan, sampai diancam seperti itu. Jadi dakwah saja, tidak usah dicampur-campur dengan bisnis. Apakah sholat jamak qashar bagi musafir boleh dilakukan di rumah sebelum berangkat? Qasharnya belum, jamaknya boleh. Contoh misalnya, saya di Pogong ini, saya mau pergi ke Surabaya. Maka saya walaupun di rumah ataupun sampai di Adi Sucipto, ini belum untuk mengqashar sholat, karena belum musafir. Musafir bagaimana disebut musafir? Kalau keluar dari batas kota. Dia masih di Pogung, dia masih di Adi Sucipto, belum keluar dari batas kota. Ya, maka ketika itu dia belum boleh mengqashar sholat. Kapan mengqashar sholat? Nanti sudah take off. Sampai tempat tujuan dia mengqashar sholat. Atau kalau di sini dia naik bis, nanti keluar dari Jogja baru nanti dia itu bisa mengqashar sholat. Selama di sini belum.
Yang ada masih boleh jamak, namun jamaknya tanpa qasar. Boleh menjamak namun jamaknya tanpa qasar. Jadi di sini misalnya saya hitung-hitung isya nanti saya ini nggak dapat ini. Pesawatnya ini nggak jelas tuh berhentinya kapan. Ya sudah, saya jamak maghrib dan isya. Isyanya itu saya majukan ke waktu maghrib, maka dilakukanlah jamak takdim. Boleh seperti itu. Namun tidak digabungkan dengan qasar. Qasar ada kalau sudah jalan dan sudah keluar dari batas kota. Karena zaman Rasul dan sahabat mengatur negara dengan syariat Islam, sedangkan sekarang dengan sistem demokrasi dengan syariat Islam, sedangkan sekarang dengan sistem demokrasi, yang jelas mengatur negara dengan syariat Islam lebih afdol dan lebih punya maslahat yang besar daripada sistem demokrasi yang menyamakan semua hak, sampai orang yang bukan yang soleh itu disamakan dengan orang yang soleh, orang yang punya pendidikan rendah disamakan dengan orang yang punya pendidikan tinggi. Ya, makanya syariat Islam itu berbeda jauh dengan demokrasi. Apakah sholat jamak qasar? Sudah tadi. Mohon penjelasan tentang makna dan penggunaan kalimat rahimahullah dan hafizahullah. Rahimahullah untuk yang sudah meninggal dunia, kebiasaan para ulama seperti itu. Kalau hafizahullah untuk yang masih hidup. Rahimahullah artinya semoga Allah itu merahmatinya. Hafizahullah itu artinya semoga Allah menjaganya. Apa standar batasan antara maslahat dan mafsadat? Saya tunda yang pertama. Apakah seorang kakak boleh memaksa adiknya untuk ikut atau hadir di majelis ilmu? Memaksa nggak boleh. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Maka tunjukkan saja tingkah laku yang baik kepada adiknya tadi. Mudah-mudahan dengan tingkah laku yang baik, nanti dengan akhlak yang baik seperti ini, adiknya dapat tertarik untuk hadir majelis ilmu karena melihat kakaknya tingkah lakunya juga baik. Setelah KKN selesai, tim saya membagikan uang sisa KKN. Pada uang tersebut terdapat bagian yang didapat dari sponsor bank, yang pada LPJ kepada pihak sponsor ada nota palsu. Bagaimana saya membersihkan harta saya dari uang haram tersebut? Dengan kondisi persentase uang sponsor tidak diketahui karena catatan keuangan telah hilang. Anggaplah ini uangnya ya sekian, bisa ditentukan. Tentang nota palsu tadi berarti melakukan pendustaan, atau bahasa Arabnya dia melakukan gish. Gish itu pengelabuan. Ya, dia melakukan pengelabuan. Dan Nabi SAW itu mengatakan, man ghosya falaysa minni. Siapa yang melakukan pengelabuan tidak termasuk golonganku. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyimpulkan pengelabuan ini dosa besar. Karena kalimat tidak termasuk golonganku ini berarti termasuk dosa besar. Dan hadis tentang umat Islam yang terpecah menjadi 73 golongan. Dan hadis tentang doa Rasulullah SAW yang meminta agar umatnya terhindar dari perpecahan. Dan doa ini Allah tolak. Apakah persatuan umat Islam memang tidak bisa terwujud? Bukan tidak bisa terwujud, namun ini butuh tahapan. Adapun 73 golongan tadi memang kenyataan. Namun tujuannya adalah umat ini disuruh untuk bersatu. Namun realita yang terjadi, umat ini terpecah belah. Nah, ingin disatukan bagaimana? Nah, ini yang harus dijadikan pelajaran penting. Disatukan seperti apa? Disatukannya ya di atas ajaran yang sama, yaitu di atas tauhid yang benar. Tidak bisa disatukan yang ini akidahnya itu menolak sifat-sifat Allah, yang ini menetapkan sifat-sifat Allah. Yang ini mencela para sahabat, ini disatukan dengan orang yang mengagungkan para sahabat. Yang ini mengkafirkan Aisyah, yang ini mengagungkan Aisyah radhiyallahu anha. Ini tidak bisa disatukan karena akidahnya sudah berbeda, prinsipnya sudah berbeda. Maka harus disatukan cuma dengan prinsip akidah yang sama saja. Ya. Itu cara prinsip untuk menyatukannya. Jadi mungkin saja ini, namun butuh untuk proses pembelajaran terlebih dahulu dan menyamakan persepsi dengan dalil yang sama
kemudian pemahamannya sama, baru yang nanti wujud persatuan nanti akan bisa terwujudkan. Apakah ada batasan rakaat sholat tahajud? Sholat tahajud tidak ada batasan rakaatnya. Ini pendapat yang lebih kuat, tidak dibatasi dengan 11 rakaat. Termasuk juga dengan sholat tarawih. Ini pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Sholat duha juga demikian. Sholat duha minimalnya 2 rakaat, batasan maksimalnya ada yang mengatakan 8 rakaat, namun yang lebih tepat tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Dalilnya Nabi SAW mengatakan, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap harinya, setiap persendian ini punya keharusan untuk bersedekah. Setiap persendian yang ada di badan kita ini punya keharusan untuk bersedekah. Kemudian ditutup terakhir dari sedekah-sedekah ini bisa cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Padahal di awal kalimat disebut disuruh bersedekah tiap hari, di akhir disuruh sholat duha. Berarti untuk menggandingkan sedekah tadi bisa dengan sholat duha, berarti sholat duha bisa berulang juga setiap harinya. Dan di sini tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Apakah menabur bunga pada kuburan pada saat ziarah atau setelah prosesi pemakaman ada tuntunannya? Kalau ingin meniru Nabi SAW menanam pelepah kurma, ketika melihat ada 2 kubur itu bermasalah, yang satu itu karena kencing sembarangan, yang satu itu karena melakukan namimah, itu Nabi SAW tanam pelepah kurma, tunggu sampai pelepah kurma ini kering baru nanti dia itu selamat. Ya maaf, tunggu selama ini masih basah maka dia itu selamat. Maka ini cuma berlaku bagi pelepah kurma saja, cuma berlaku ini untuk pelepah kurma. Kemudian yang kedua, ini Nabi SAW perlakukan kalau Nabi itu tahu ada yang disiksa dalam kubur. Apakah disamakan dengan menabur bunga? Tidak. Apakah disamakan juga dengan ada yang biasanya bawa kelapa kemudian di kuburan itu dipecahkan itu, kemudian disiram di kuburan? Itu juga tidak. Yang benar itu cuma khususan Nabi SAW saja, karena beliau mengetahui perkara gaib di sini dengan pemberitahuan dari Allah, tahu yang ini sedang mengalami siksa kubur. Kalau kita mau ngikut itu, berarti kita nanti seuzon pada yang ada dalam kubur. Wah, ini ada siksa, maka kita tabur bunga seperti tadi. Maka intinya berbeda antara tabur bunga dengan menanam pelepah kurma tadi. Apakah ketika berdoa tanpa dilafazkan hal tersebut sudah terhitung berdoa? Misalnya doa dalam hati. Doa dalam hati tidak dianggap berdoa. Pernah saya singgungnya dalam pembahasan masalah zikir ya. Zikir dianggap zikir kalau diucapkan di lisan, yang ada di dalam batin tidak teranggap. Ini sudah disebutkan perkataan Imam Nawawi sebelumnya. Lihat, ini sudah 29 edisi. Lihat di edisi sebelumnya. Apakah benar ada zikir-zikir khusus seperti zikir pelancar rezeki, zikir agar makin ganteng, zikir agar makin cantik, dan lain-lain beredar di masyarakat? Zikir yang gak benar. Semuanya kok cuma tujuan dunia saja. Zikir biar banyak rezeki, zikir biar makin ganteng, kok cuma urusan dunia saja untuk masalah zikirnya di sini? Gak ada. Ya, zikir asalnya zikir itu tujuannya untuk cari pahala, ridha Allah itu yang dicari, bukan tujuan-tujuan dunia dulu. Ya, jadi tidak benar ada zikir semacam itu. Kalau memang ada pelet-pelet seperti itu mungkin ada. Ya, kalau ada raja-raja seperti itu mungkin ada, jimat-jimat seperti itu mungkin ada. Namun kalau zikir khusus dari Nabi SAW, wallahu alam tidak ada. Ketika sebelum sholat asar, maghrib, isya kita melaksanakan sholat sunnah, maka diniatkan sholat sunnah apa? Qobliyahkah, tahiyatul masjidkah, atau sholat sunnah mutlakkah? Bisa diniatkan qobliyah, bisa diniatkan tahiyatul masjid, bisa diniatkan sholat sunnah mutlak. Yang jelas qobliyah di sini tidak dihukumi rawatib. Qobliyah di sini tidak dihukumi rawatib. Rawatib cuma 12. 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Asar tidak, namun boleh sholat sunnah di situ. Kemudian maghrib nanti ba'diyah maghrib, kemudian isya nanti ba'diyah isya, 2 rakaat 2 rakaat. Apakah ada batasan jumlah rakaat sholat tahajud? Tadi sudah dijawab. Hukum bagi orang yang tidak mau belajar atau mendalangi agama dengan alasan mending tidak tahu sekalian, karena berpendapat kalau tidak tahu akan larangan tidak berdosa.
dan nanti tinggal bertobat saja. Tobat saja. Karena dosa yang lama akan dihapuskan. Dosanya double malahan. Pertama maksiat, yang kedua karena tidak belajar. Kalau orang itu sudah tahu ilmu kemudian dia maksiat, dosanya satu. Namun kalau dia tidak belajar sampai dia bermaksiat, dosanya double. Maka kena masalah. Maka mendingan belajar. Walaupun mungkin ada yang belum bisa menjalankan apa yang dipelajari tadi, mendingan dia itu belajar tahu hukum. Daripada seperti ini, biar nanti saya tobat saja belakangan. Emangnya ada yang jamin kamu bisa bertobat nanti dan itu diterima? Ya, nggak ada yang bisa jamin ini. Apa hukum untuk memakai perantara atau calo dalam pengurusan SIM? Calo dalam pengurusan SIM nanti silakan tanya sama Pak Polisi apa dibenarkan atau tidak. Calo di sini nanti intinya sogok. Sogok itu di dalam syariat kita disebut ar-rashi, yang menerima al-murtashi. Rasulullah SAW disebutkan la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW itu melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Dan ini berarti dia free saja di sini kan, nggak pakai tes, nggak lewat apa yang muter-muter itu angka 8, ya tes tertulis juga nggak. Enak sekali dia kayak begini. Ini makanya sering kita ketemukan di jalan itu ada yang lampu sennya ke kanan, ada belok kiri. Ini karena nggak belajar dulu. Ini jangan nggak lulus SIM. Cuma main calo saja. Ini lampu sennya ke kanan, belok kiri. Sering kan temukan kayak gitu kan? Ini orang-orang yang gak lulus SIM ini kayak begini. Orang tua saya buka warung kelontong dan jualan rokok. Tapi saya takut menasihati bagaimana baiknya. Beritahu saja sama orang tua, Bu, ada swalayan di Jogja punya cabang itu sampai 9, itu sugih, kaya, enggak jualan rokok. Ya, tahu kan tokonya ya? Nah, itu enggak jualan rokok. Yang nasihati toko ini anaknya sendiri sebenarnya. Jadi ustadz di Jogja, ya. Itu nasihati orang tuanya yang punya toko. Saya ketika belajar di Madinah, pokoknya tidak boleh jualan rokok. Akhirnya orang tuanya nurut. Ya, nasihati dengan baik, orang tuanya nurut, nggak jualan rokok sampai saat ini. Cabangnya 9, ini cabangnya saja nggak ada. Ya, cuma satu saja, jualan rokok lagi. Ya, katakan pada orang tua seperti itu, takut nggak berkah. Ya, nggak berkah itu bentuknya macam-macam loh. Bisa jadi ini tambah, ini rezekinya tuh nambah terus, namun cepat habis. Bisa jadi nambah terus, ujung-ujungnya kena penyakit, kemudian dipakai uang yang banyak tadi untuk urus penyakit ini saja. Itu namanya nggak berkah. Tanda mau berkahnya, ini ada nambah, namun dipakai terus untuk kebaikan, dipakai untuk sedekah, dipakai untuk infak, dipakai untuk bangun masjid, dipakai untuk amal jariah, itu berkah. Ya, namun tentu dari yang halal, baru nanti bisa mendapatkan berkah tadi. Bolehkah zakat penghasilan dibayar dengan uang lain sebelum gaji benar-benar turun? Kalau yang dimaksudkan zakat penghasilan bayar tiap bulan, baiknya enggak. Zakat itu nanti yang punya penghasilan kumpulkan 1 tahun. Kenapa kumpulkan 1 tahun? Karena uang enggak stabil kalau tiap bulan. Apalagi jadi pegawai. Kalau jadi pegawai, mohon maaf, pipilannya, cicilannya banyak sekali. Uangnya nggak stabil. Taruhlah gaji 5 juta, cicilannya itu mesti dia bayar mungkin sekitar 4 juta, sisa 1 juta saja. Apa yang mau dizakati? Kalau tiap bulan mau bayar seperti ini, karena ingat, yang pertama zakat perlu diperhatikan, ada haul yang dia harus diperhatikan. Nunggu 1 tahun dulu. Ini aturan Nabi SAW. Ya, ada ulama belakangan yang membuat peraturan haul tidak diperhatikan, setiap bulannya nanti dikeluarkan. Wallahu alam pendalilannya nggak kuat. Ya, ini pendalilannya tidak kuat. Yang memfatwakan ini adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Pendalilannya nggak kuat. Walaupun dalam masalah fikih zakat dia punya kitab fikih zakat yang super lengkap. Namun dalam masalah ini keliru. Ya, dalam masalah ini keliru. Dia punya kitab fikih zakat, saya juga punya kitabnya ini sekitar 2 atau 3 jilid. Ya, itu pembahasan zakat yang paling lengkap. Namun pembahasan ini tidak tepat. Ya, ada kritikan para ulama tentang masalah ini.
Yang kedua, zakat itu di luar kebutuhan pokok baru dikeluarkan. Tadi gajinya 5 juta. Kebutuhan pokoknya 4 juta rupiah, sisa 1 juta, maka 1 juta ini dipakai dulu, tunggu dulu nanti sampai di akhir tahun itu jadinya berapa. Kalau jadinya di atas nisab perak atau emas, perak itu nisabnya 595 gram, kalau dirupiahkan itu 6 juta. Taruhlah kita pakai nisab perak, maka perak ini yang dicapai, maka di atas 6 juta barulah dikenakan zakat. Nanti lihat di akhir tahun. Ini nanti lihat di akhir tahun, bukan tiap bulannya. Karena tiap bulannya, kenapa diperhatikan akhir tahun? Karena uang ditunggu stabil dulu. Beda dengan zakat pertanian. Zakat pertanian kita dapat langsung banyak. Nah, maka langsung dikeluarkan. Kalau zakat gaji itu nunggu dulu bertahan sampai 1 tahun. Ya, nanti bisa lihat pembahasan lebih lengkap. Search nanti di website saya, zakat penghasilan. Saya punya pembahasan itu dan ada contohnya langsung. Apakah anak wajib memandikan jenazah orang tua? Anak perempuan memandikan ibunya? Boleh. Namun kalau dengan bapaknya tidak. Tadi aturannya apa? Laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Yang boleh dengan lawan jenis apa tadi? Suami istri saja. Apa hukumnya jika tidak memandikan? Kalau anak tidak memandikan nggak masalah, tidak wajib. Namun di sini kalau dengan orang tuanya sendiri, baiknya dia berbuat baik dengan memandikan seperti itu pula. Apakah zakat penghasilan, zakat mal dan zakat-zakat lain boleh dibayar cicil atau harus sekaligus? Baiknya nunggu bertahan haul dulu baru nanti dikeluarkan, lebih mudah daripada nyicil. Karena nyicil hitungannya belum jelas. Biasanya saya haid maju atau mundur hampir seminggu. Namun suatu kali haid saya itu keluar dan sedikit untuk seperti darah istiadah. Apa itu terhitung darah haid atau istiadah? Pertama, nanti lihat dari kebiasaan. Kalau ibu-ibu atau poro akhwat itu punya kebiasaan haid, maka yang jadi patokan itu kebiasaannya. Di luar dari kebiasaan maka dihukumi istihadah. Kalau kebiasaan nggak punya, maka nanti dilihat dari warna darah. Kebiasaan belum ada, maka dilihat dari warna darah. Kalau warna darah itu belum jelas juga, maka dilihat dari kebiasaan wanita yang ada di sekitarnya. Ini kaidah seperti ini nanti makin jelas kalau kita nanti sampai pada pembahasan haid insya Allah. Mengenai kemudahan dalam mencari rizki dan keikhlasan dalam menjalaninya. Walaupun kita kerja dan mencoba untuk ikhlas karena Allah, tetapi kebutuhan kita belum terpenuhi. Bagaimana caranya? Atau ada tuntunan dalam syariat yang mengajarkan untuk wirid rezeki? Ada amalan-amalan pembuka pintu rizki. Kalau mau melihat silakan search nanti di website saya, amalan pembuka pintu rizki. Ada situ amalannya baca istighfar, ada doa-doanya situ diajarkan. Ada amalan seperti takwa, istiqomah, tawakal. Itu mesti ada. Ditambah lagi bisa dengan sodako. Amalan-amalannya ada sekitar 6 atau 7 amalan untuk membuka pintu rizki tadi. Atau di buku saya amalan pembuka pintu rizki. Apa fadilahnya dalam zakat atau memberi zakat kepada seorang yang sedang kesulitan atau dalam musibah, lalu meminta orang tersebut untuk mendoakan kemudahan kita atau hajat kita, baik atau tidak ya Ustaz? Syekh Sa'ad bin Waf Al-Qahtani ini menyebutkan di antara ada berdoa boleh didahului dengan sodakoh dulu. Sodakoh dulu, bisa jadi dia dari sodakoh ini berharap dari orang yang dia serahkan sodakohnya, dia akan doakan kebaikan pada kita, baru nanti kemudian dia itu berdoa. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh sedekah ini dilakukan untuk perantara dalam doa. Biar kita dapat doa kebaikan dari orang yang kita serahkan sedekah, dia doakan kita kebaikan dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala saat itu. Jadi bisa dilakukan seperti itu pula. Berapa batas nisab untuk uang jika ingin dizakatkan? Uang yang dipakai di masa silam itu dinar atau dirham. Dinar itu mata uang emas, dirham itu mata uang perak. Dinar itu nisabnya kalau kena zakatnya mulai dari 20 dinar. Kalau perak mulai dari 200 dirham. Kalau disetarakan 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas murni. Kalau perak tadi 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak murni. Sekarang kita setarakan sekarang untuk konversi untuk emas. Tadi emas berapa gram? 85. Harga emas sekarang berapa? Ada yang bilang 500, ada yang 600. Taruh 500. 500 ribu dikalikan 85, 42,5 juta.
Sekarang perak, harga perak berapa per gramnya? Jauh dari emas. Perak cuma sekitar 10 sampai 15 ribu. Taruh 10 ribu, 10 ribu kali 595, 5.950.000. Nah sekarang untuk mata uang saat ini berarti mana yang duluan dicapai untuk emas atau perak tadi? Berarti mana yang duluan dicapai? Perak. Maka kalau sudah mencapai nisab perak, maka mata uang nanti dikenakan zakatnya. Berarti setiap yang punya simpanan bertahan selama 1 tahun di atas 6 juta rupiah, maka dikenakan zakat 2,5%. Sering saya lihat akhwat sujud dengan tangan atau punggung tangan terlihat. Bolehkah? Punggung tangan masih boleh terlihat. Karena yang boleh terbuka itu muka, kemudian telapak tangan. Apa fadilah jika ada membaca Quran dijawab Allah? Jadi ada yang baca Alif Lam Mim Allah, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin Allah. Tidak ada tuntunan. Saya pernah dapatkan fatwa ini termasuk perkara yang tidak ada tuntunan. Kalau nggak salah saya pernah nulis juga ini, dan saya nukil ini tidak ada tuntunannya. Kalau tidak salah dari Syekh Al-Albani yang mengatakan tidak ada tuntunan. Jika darah keluar di luar dari kebiasaan sepanjang hari, apakah harus mandi? Kalau memang sudah ada kebiasaan, maka yang jadi patokan kebiasaannya. Berarti kalau di luar dari kebiasaan dianggap nantinya darah istihadah. Nanti sabar-sabar saja para akhwat. Insya Allah kita akan sampai pada pembahasan haid dan nifas nantinya. Saya sebelumnya punya kebiasaan haid 10 hari. Namun sudah hampir 10 bulan haid saya bila sampai 2 minggu, haid saya bisa sampai 2 minggu. Bagaimana Ustadz? Apa saya tetap bersuci setelah 10 hari atau kebiasaan baru saya? Mungkin kalau dalam kasus ini pakai kebiasaan barunya, yaitu 2 minggu tadi. Jika saya ingin pulang kampung, sementara saat ini belum ada teman safar, bapak saya tidak mau menjemput karena lantaran sibuk. Apakah tidak mengapa jika saya pulang safar sendirian, karena juga perjalanan sangat jauh, kurang lebih 30 jam menggunakan bis melewati pulau. Jika saya lebaran tidak pulang karena tidak dijemput mahram, apakah saya termasuk kategori anak yang membangkang? Walau untuk seperti ini, kalau ini keadaan darurat, orang tua itu ingin pulang, maka di sini nanti dia ada keringanan untuk mengambil daruratnya, asalkan sarankan pada orang tua. Mungkin ada yang menemani terlebih dahulu lah dari saudara-saudaranya untuk bisa mengantar sampai tempat tujuan. Kalau tidak ada lagi karena kepentingan seperti ini, walau alam keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang tadi. Saya seorang akhwat dan saya pernah mendengar tentang mandi wajib yang mengharuskan 7 kali membasuh badan dari kepala, lalu 3 kali tangan kanan, lalu 3 kali tangan kiri, dan 1 kali untuk membasuh keseluruhan. Apakah itu benar? Kalau keharusannya tidak ada tuntunannya. Karena yang dimaksudkan mandi aqalluhu, yaitu paling minimal guyur air ke seluruh badan. Paling sempurna awali dengan wudhu, kemudian siram kepala, ya. Lalu setelah itu badan bagian kanan, badan bagian kiri, tanpa mengulanginya 3 kali atau 7 kali pun tetap sah. Jika wanita haid, kalau hari ke-5 atau ke-6 biasanya darah berhenti. Seringnya malam hari, tapi kalau siang masih ada bercak-bercak. Apakah harus menunggu 7 hari lebih benar-benar bersih? Lihat kebiasaannya. Kalau memang 7 hari, maka pakai kebiasaan itu. Kalau memang kadang 6 atau 7, ya sudah, pakai patokan 6. Kalau sudah berhenti di 6 hari tadi, pas 6 hari, maka langsung mandi. Kalau sudah mandi, kok muncul lagi sore hari itu bercak-bercak, kalau itu yakin darah haid, berarti dia tidak sholat dulu. Nanti kalau keluar lagi, baru nanti, kalau berhenti lagi, baru nanti dia mandi. Ya, setelah darahnya itu berhenti. Penjelasan lengkapnya nanti insya Allah ketika sampai pembahasan haid. Bagaimana pola zikir sambil melakukan pekerjaan? Misalnya pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak sambil zikir. Karena konsentrasi kita otomatis bukan kepada keagungan Allah, namun pekerjaan yang sedang dilakukan. Ya jelas. Kalau bisa ya tanpa melakukan aktivitas apapun, zikir ya zikir. Namun kalau memang punya kerepotan, bisa zikir dengan tetap memperhatikan pekerjaan, namun ya, zikir tadi tetap berusaha untuk konsen saat membaca zikir-zikir yang ada. Bagaimana hukumnya jika safar pada hari Jumat dan memotong waktu sholat Jumat? Safar pada hari Jumat boleh. Yang para ulama itu mempermasalahkan kalau
dia sengaja dia melakukan safar ketika pas mau pelaksanaan sholat Jumat. Pas mau pelaksanaan sholat Jumat. Namun kalau memang punya kebutuhan karena pesawat tidak bisa ditunda-tunda untuk itu, ya sudah dia safar pada waktu itu. Nantinya dia bisa memilih nanti sholat Jumatnya dia ganti dengan sholat zuhur ketika sampai tempat tujuan, dan berarti bisa mengqashar sholat nanti ketika sampai di tempat tujuan atau ketika masih dalam safarnya tadi. Saat imam baca surat setelah Al-Fatihah, bolehkah makmum mengulangi bacaan Al-Fatihahnya lagi jika sunnah yang dibaca imam cukup panjang? Jika surat setelah Al-Fatihah tadi yang dibaca cukup panjang, punya dua pilihan. Boleh nanti mengulangi Al-Fatihah lagi, boleh cukup dengan Al-Fatihahnya imam. Namun Allah alam mencukupkan dengan Al-Fatihah imam sudah lebih afdal. Alasannya karena dapat ruku dapat 1 rakaat. Kalau dapat ruku dapat 1 rakaat berarti tidak baca Al-Fatihah. Kalau tidak baca Al-Fatihah ketika dapat ruku tadi, berarti bacaan imam tadi sudah menjadi bacaan makmumnya. Jika sudah masuk waktu isya dan kita berniat untuk sholat isya di malam hari, namun kita tertidur dan baru bangun saat sholat subuh, bagaimana sholat isyanya? Jadi isya bablas sampai subuh. Bagaimana sholat isyanya? Berarti dia sholat isya di waktu subuh. Mana yang duluan? Sholat isyanya, baru kemudian nanti sholat subuhnya. Orang yang tertidur atau lupa, kata Nabi SAW, tebusannya adalah dia mengerjakan sholat ketika dia ingat. Ingatnya ketika waktu subuh, berarti sholat isyanya di waktu subuh. Akhir-akhir ini saya merasa was-was setelah menghutangi saudara saya. Pasalnya uang saya yang saya pinjamkan adalah tabungan untuk nikah. Beberapa bulan lagi insya Allah. Sementara kemungkinan besar saudara saya tidak bisa mengembalikan dalam waktu dekat karena kondisi ekonominya. Berarti nggak jadi nikah dong ini ya. Saya merasa berat, dan apakah ini tanda ketidakikhlasan? Saya juga takut bersikap kurang enak pada saudara saya. Jazakumullah khairan. Kalau keadaannya seperti itu, maka yang pertama, ini sebelum terjadi, baiknya kalau pinjamkan uang, lihat rekam jejak orang seperti apa, walaupun saudara sendiri, daripada menyesal nantinya. Apalagi kalau dengan saudara, wah saudara kalau sudah tahu saudara yang lain yang dia pinjam uang itu ngaji, masya Allah dia nganggap itu orang ngaji itu super baik. Oh pasti nggak diminta lagi itu, dia itu baik sekali. Padahal yang ngaji ini gelisah juga ini, ya. Ini kapan kembalinya, ya. Maka lihat rekam jejak orang yang pinjam ini bagaimana. Jangan mudah-mudahan pinjamkan orang, apalagi zaman ini. Yang kedua, kalau sudah tahu rekam jejaknya itu jelek, nggak usah pinjamkan. Apalagi sudah diberitahu sama teman-teman sekitar ini, wah itu kemarin pinjam uangnya itu sudah 5 orang loh nggak dikembalikan. Kok kamu jadi orang ke-6 lagi? Sudah jelas ketipu lagi. Kalau tahu seperti ini nggak usah pinjamkan. Ya, namun kalau dia punya rekam jejak yang bagus, pinjam ini masya Allah kembalikan tepat waktu, bantu dia. Nah kalau kondisinya seperti ini, saran saya ya malah antum yang nanti yang bertanya ini nanti malah cari pinjaman. Kalau memang kondisi dia untuk nikah ini darurat, dia terpaksa cari pinjaman untuk bisa menikah. Ini mungkin solusinya, dan dia sabar dengan saudaranya ini. Mudah-mudahan dengan dia banyak bersabar, Allah ganti nanti dengan rezekinya dengan yang lebih baik. Saya mau bertanya, apakah ada doa yang dibaca saat mandi besar? Karena saya masih SD, sebentar lagi akan haid. Terima kasih Ustaz. Kalau untuk mandi besar tidak ada doa khusus, ya. Yang jelas cuma niat saja. Niat kemudian mengguyurkan air ke seluruh badan, maka ketika itu sudah dikatakan mandinya sah. Nanti insya Allah ada pembahasan cara mandi di pertemuan berikutnya insya Allah. Sebentar lagi umur saya 24 tahun. Saya ingin menikah, namun keinginan ini jika saya sudah lulus dan mendapatkan kerja, karena orang tua saya lebih menginginkan saya bekerja dulu baru menikah. Apakah tidak apa-apa jika saya niatkan mendapatkan kerja untuk ibadah? Ibadah di sini menikah dan berbakti kepada kedua orang tua. Saya sarankan untuk akhwat, kalau kerja seperti ini, kerja seperti ini resikonya berat sekali untuk akhwat. Apalagi 24 tahun kemudian dia mikir untuk kerja lagi, mungkin dia pikir untuk membahagiakannya taruhnya 2 tahun. 26 tahun itu sudah telat untuk nikah. Maka timbang ini baik-baik.
Lobi orang tua, pahamkan pada orang tua. Mudah-mudahan nanti dapat ikhwan yang memang punya kemampuan untuk memberi nafkah dengan baik, sehingga yang akhwat ini cukup. Kemudian dari penghasilan nanti dari suaminya besok itu nanti dapat mencukupi keluarganya pula. Bolehkah atau halalkah saya terima SHU dan uang lelah dari sebuah lembaga karena saya ikut jadi panitianya, belum 100% bebas dari riba? SHU singkatan dari apa? Sisa hasil usaha. Namun kalau ini dari bentuk simpan pinjam, yang ada sisa bagi riba, bukan lagi jadi sisa hasil usaha. Kalau 20 anggota di situ, berarti 20 ini dibagi riba semuanya, berarti makan riba. Dan Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba tadi. Berarti boleh dimanfaatkan enggak? Enggak boleh. Apakah dosa orang tua yang sudah meninggal bisa diampuni oleh Allah? Bisa, apalagi dari doa anak-anaknya dipanjatkan terus pada orang tua. Bagaimana ikhtiar seorang anak untuk orang tuanya agar orang tuanya bebas dari siksa kubur? 1. Perbanyak doa untuk orang tua. 2. Memperbanyak istighfar pada orang tua. 3. Sodako untuk orang tua yang telah meninggal dunia. 4. Berbuat baik dengan teman baiknya. 5. Penuhi janji-janjinya. Ya, penuhi janji-janjinya. 5 hal ini kalau dilakukan nanti bermanfaat pada orang tuanya, dan dosa-dosanya juga insya Allah diampuni, dan sisa-sisa kuburnya juga nanti akan bisa terhapus. Apakah zikir pagi dan petang bisa dibaca sebelum sholat subuh dengan sholat asar di antara azan dan iqomah? Bisa. Yang jelas kalau zikir pagi masuk waktu subuh, kalau zikir petang atau zikir sore bisa ba'da asar atau pas waktu asar atau nanti ba'da maghrib. Ada seorang wanita single parents, anaknya berusia 8 tahun, kelas 2 SD. Wanita tersebut khawatir dengan pergaulan zaman sekarang dan pengaruh media. Apakah anak seusia tersebut sudah bisa dimasukkan ke pesantren? Apakah Ustadz ada rekomendasi di wilayah Jogja atau Jawa Tengah? Banyak sekali pesantren di sini. Ya, bisa nanti mendapatkannya info di Muslim Orid, situ ada info sekolah-sekolah, dan bisa nanti melihat ada sekolah-sekolah di Jogja juga banyak. Saya sarankan kalau dipondokkan jangan dulu, nanti dia tetap bersama dengan orang tuanya, nanti tunggu SMP dulu baru nanti dipondokkan. Bagaimana jima dengan istri atau kisah wanita yang istihadah 7 tahun tadi? Wallahu a'lam, saya tidak tahu kisahnya itu selanjutnya bagaimana. Pertanyaannya itu ekstrim sekali di sini. Soalnya ceritanya cuma kayak begitu ya. Cerita tentang Fatimah binti Abi Hubaysh tadi kan. Ceritanya cuma kayak gitu, saya dapat dari riwayat Muslim. Saya nggak mau cari tahu ini gimana dengan suaminya 7 tahun ini, ngapain dengan istrinya. Wallahu a'lam. Saya ke masjid 11.30, zuhur jam 12. Saya melakukan sholat duha 4 rakaat. Apakah sholat duha saya termasuk sholat qobliyah 4 rakaat zuhur? Sholat duha batasan akhirnya 10 menit sebelum waktu zawal, alias paling gampangnya 15 menit lah sebelum waktu zuhur. Maka kalau masih 15 menit sebelum waktu zuhur masih boleh sholat duha ya. Jadi kalau tidak digabungkan dengan qobliyah zuhur, tidak. Apakah sholat ketika sujud tidak boleh hidung menempel ke lantai? Malah hidung itu diperintahkan untuk ditempelkan ke lantai. Yang menempel ke lantai berapa? 7. Dahi dan hidung 1, kemudian 2 telapak tangan 2 dan 3, kemudian 2 lutut 4 dan 5, kemudian 2 ujung kaki 6 dan 7. Lebih penting mana? Melunasi utang ataukah menikah? Mengingat umur saya sudah 30 tahun dan saya sudah tobat dari dosa riba. Tinggal dilihat mana yang darurat. Kalau utangnya yang darurat berarti lunasi utang dulu. Kalau nikahnya yang darurat berarti nikah dalam keadaan masih punya utang. Ya mau beritahu akhwatnya saya punya utang banyak atau enggak terserah. Apakah boleh menjual belikan merek pakaian KW, imitasi atau palsu? Apa hukumnya? Baiknya kalau hak orang lain itu dianggar, kita tidak dukung-dukung juga untuk
ya menjual ataupun membelinya. Itu lebih aman dalam masalah ini. 3 kertas lagi ya. Ustaz, terkait uang PKM, ada yang saya tanyakan. Akad uang hibah PKM adalah 100% untuk penelitian, termasuk publikasi. Jika penelitian kami belum selesai, tetapi masa pengerjaan PKM sudah habis, kami harus mengumpulkan laporan dan dikti menerima laporan meskipun belum 100% selesai. Dan dalam laporan uang harus dirincikan mungkin ya, dinolkan. Bagaimana hukumnya jika sisa uang yang ada kami gunakan untuk menyelesaikan penelitian? Di satu sisi laporan sudah dikumpulkan ke dikti, atau kami tetap harus menyumbangkan sisa uang ke kegiatan sosial? Baiknya uangnya disumbangkan ke kegiatan sosial kalau sudah ada manipulasi data semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya mahasiswa semester akhir, udah kepikiran untuk segera menikah karena banyak fitnah di kampus. Jelas. Berapa hari lalu ada seorang perempuan yang menawarkan dirinya, Masya Allah, menawarkan dirinya untuk saya nikahi. Terus saya malah jadi kebingungan. Saya belum memberikan jawaban. Karena perempuan itu, saya belum memberikan jawaban kepada perempuan itu. Mohon nasihatnya Ustadz. Sudahlah, lanjut saja. Istiqoroh. Kalau sudah memang ini, daripada cari sulit-sulit, kamu cari nanti nggak ada yang mau. Mumpung ada yang mau. Bagaimana tata cara junub? Junub nyusul nanti cara mandinya. Saya punya kawan seorang akhwat. Dia ingin sekali hadir dalam majelis ilmu. Namun karena tuntutan sekolah yang pulang sore sehingga hanya dapat menghadiri majelis ilmu pada malam hari. Namun karena orang tua melarang, maka seluruh anggota keluarga tidak ada yang mendukung kawan saya tersebut. Saya sarankan kalau untuk perempuan apalagi tidak dukung untuk keluarganya dari keluarga di sini dan dia butuh keluar jauh, baiknya manfaatkan saja fasilitas saat ini. Ya, yaitu dengan lihat live langsung, ada lewat Facebook, ada lewat YouTube, kajian-kajian banyak seperti itu, atau rekamannya itu diunggah. Rekamannya itu di-download, kemudian itu nanti diputar ulang, bisa mengambil faedah seperti itu. Itu lebih aman untuk akhwat-akhwat saat ini. Kemudian terakhir, apa yang harus dilakukan saat pemilu besok? Saya terlalu malas dan cari info dan baca berita, bikin susah ya saat baca berita tadi. Sama, bikin capek seperti itu. Tinggal nanti lihat saja, kalau darurat baru milih, kalau nggak darurat santai-santai saja di rumah, nggak masalah. Kecuali kalau dari pihak RT sudah panggil-panggil, Mas ayo segera nyoblos, ya sudahlah nyoblos saja, pasrah saja mau pilih yang mana ya, kalau terpaksa seperti itu. Wallahu alam. Kami cukupkan sekian. Insya Allah pekan depan kosong ya, kosong 1 kali. Dan kemudian ada pengumuman bagi adik-adik remaja kalau mau ke Gunung Kidul, itu ada pengawasan tablik akbar untuk remaja di SMA 1 Wonosari. Kemarin soalnya ada yang dari Jogja juga yang mau ikut. Kemudian yang kedua, kalau mau ikut kajian akbar, nanti ada kajian di Masjid Agung Manunggal Bantul membahas masalah riba. Karena tadi pembahasan riba banyak sekali ditanya, nanti insya Allah akan banyak saya bahas riba, langsung saya bahas dari buku saya. Jam 9 pagi sampai jam 11 di Masjid Agung Bantul ya, berarti di pusat kota Bantul. Silakan untuk hadir ya, itu nanti membahas masalah riba secara lebih detail. Ahad besok, Ahad Legi besok insya Allah. Demikian ya, sekali lagi Kamis depan libur 1 kali. Mudah-mudahan semuanya diberikan berkah dan Allah memberikan kebaikan yang banyak. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.